Pemirsa, vonis hakim telah dijatuhkan bagi dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo divonis majelis hakim dengan hukuman mati, sementara sang istri Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Lalu sudah tepatkah vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim? Serta celah-celah apa saja yang bisa dimanfaatkan kedua terpidana ini dalam upaya di tingkat selanjutnya? Kita akan membahasnya dengan mantan Hakim Agung, Joko Sarwoko, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Mbak. Baik Pak Joko, kita bahas vonis Sambo terlebih dahulu. Sambo ini di tingkat pertama divonis mati. Sudah tepatkah diberikan vonis mati untuk Verdi Sambo? Ya, kalau kita menoleh ke belakang lagi dan memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum, dikatakan di dalam tuntutan itu bahwa faktor-faktor yang meringankan sama sekali tidak ada. Nah, artinya seharusnya pada saat itu kalau jaksa konsisten dengan apa yang dinyatakan itu, seharusnya dia menuntut maksimum. Oke. Tapi ini bagus, dengan demikian malah menjadi ditangkap oleh hakim majelis, sehingga ya diberikan peluang, berarti diberikan peluang sepanjang itu sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka pidana itu sudah tepat dijatuhkan pidana mati. Oke, jadi kalau jaksa penuntut umum tidak memberikan ada hal-hal yang meringankan, tapi vonisnya tidak yang paling berat, berarti kita bisa mengatakan kalau ada yang janggal dari tuntutan JPU sebelumnya? Ya, saya kira tidak konsisten dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Artinya kalau yang faktor yang meringankan hukuman itu tidak ada, ya lebih banyak faktor yang memberatkan, kan demikian. Jadi tidak konsisten ya Pak Joko ya? Maksimum, tuntutannya mestinya maksimum. Oke, tidak konsisten berarti untuk tuntutan JPU sebelumnya. Tapi untungnya hakim kemarin menjatuhkan vonis mati begitu. Tapi kalau kita bahas Putri Chandrawati. Putri Chandrawati ini vonisnya jadi 20 tahun penjara. Dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya 8 tahun penjara. Jaraknya lebih jauh lagi. Bagaimana penilaiannya Pak Joko? Saya kira itu diskresi dari hakim, ya majelis, karena tentu saja majelis hakim punya bahan yang lebih lengkap daripada penuntut umum. Karena apa? Karena putusan ini tentu mendasarkan pada berita acara persidangan, berkas perkara, tuntutan, dan pledoi dari para penasihat hukum terdakwa. Jadi kalau mengenai materi untuk penyusunan putusan, yang memiliki lebih kekayaan data-data itu adalah majelis hakim. Mengapa majelis hakim yang punya lebih kaya lagi data-datanya? Apa landasannya, apa dasarnya majelis hakim punya lebih banyak, Pak Joko? Karena proses pemeriksaan di persidangan pengadilan itu kan untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum atas dasar proses hukum pembuktian yang dilakukan di dalam proses pemeriksaan perkara. Jadi pemeriksaan perkara itu bukan sekedar untuk bertanya kepada terdakwa dan saksi-saksi, tidak, tetapi juga ada verifikasi alat-alat bukti. Nah, alat-alat bukti karena ini dulu pemeriksaannya dilakukan secara scientific investigation, maka proses hukum pembuktiannya juga menggunakan pembuktian scientific evidence. Oke, jadi terjawab pertanyaan publik kalau mengapa banyak sekali yang bertanya mengapa yang tadinya dituntut 8 tahun bisa menjadi 20 tahun penjara oleh hakim, dan ternyata itu boleh saja dilakukan karena itu adalah kewenangan hakim, begitu ya Pak Joko ya? Ya, diskresi hakim ya. Oke, Pak Joko, kemarin sudah dua yang divonis Hakim Wahyu. Keduanya jatuh vonis lebih berat dari tuntutan. Bisakah kita punya gambaran untuk vonis yang akan dijatuhkan hari ini untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Ya, saya menduga untuk Kuat Ma'ruf ini kan yang paling dekat dengan Putri.
Dan juga artinya semenjak awal dia sudah mau mengetahui ada perencanaan itu. Bahkan kalau kita lihat urutannya atau secara runtut dari awal terjadinya peristiwa pembunuhan ini, kan sumbernya dari Putri dan MK, KM ya, Kuat Ma'ruf ya. Oke, itu memberatkan untuk Kuat Ma'ruf. Apa yang bisa memberatkan untuk Ricky Rizal karena vonisnya hari ini? Ya, perbuatan Ricky Rizal saya kira itu walaupun tidak begitu dalam proses pembunuhan itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam proses perencanaan dia sudah tahu karena dia ikut melucuti senjatanya si korban kan ketika perjalanan dari Magelang dan Jakarta ke Jakarta. Jadi Ricky Rizal sudah tahu dan tidak berusaha untuk menggagalkan pembunuhan ini. Apakah dua alasan itu, Pak Joko, bisa membuat vonis hakim nanti jadi jauh lebih berat lagi daripada tuntutan JPU sebelumnya? Ya, seperti Putri, sama halnya dengan Putri, karena ini adalah pelaku penyerta. Kalau pelaku utamanya dihukum maksimum pidana mati, maka dengan sendirinya secara logika, ya maka ya tidak jauh dari itu. Oke, Pak Joko, kalau faktor yang meringankan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, ada tidak, Pak? Saya tidak mendengarkan waktu yang bersangkutan diajukan tuntutan oleh penuntut umum ya. Oke. Tapi kalau kita... Tetapi karena dia itu adalah pelaku penyerta dari peristiwa pembunuhan atau terbunuhnya Yosua itu, maka apapun yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan oleh kedua orang itu, tapi perbuatan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yosua ini menjadi sempurna dengan adanya peran-peran walaupun sekecil apapun dari mereka. Bisakah alasan adanya relasi kuasa antara Ferdi Sambo dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini menjadi faktor peringan untuk vonis nanti, Pak Joko? Bisa ya, bisa tidak. Mengapa tidak, Pak? Ya, tergantung kepada persepsi atau pendalaman dari isu-isu hukum atau fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh hakim, oleh majelis hakim. Oke, jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi kita masih nantikan nanti bagaimana vonisnya untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Nah tapi Pak Joko, kalau untuk Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Hakim Wahyu memberikan yang lebih berat. Menurut Pak Joko, bagaimana dengan Eliezer? Karena Eliezer sudah menjadi justice kolaborator, tapi dia juga eksekutor, tapi dia juga kooperatif selama sidang. Bagaimana kira-kira Pak Joko? Ya, menurut dugaan saya karena Eliezer ini adalah sebagai justice kolaborator, dan apabila kemudian majelis hakim mau mempertimbangkan adanya amicus curiae, maka boleh jadi Eliezer nanti yang paling ringan. Karena ketentuannya menurut Undang-Undang Saksi dan Korban, kalau tidak salah pasal 9, pasal 10 Undang-Undang 13 tahun 2006, kalau belum ada perubahan, itu harus diberikan reward berupa pemotongan atau pengurangan hukuman daripada terdakwa yang lainnya. Pengurangan hukuman dari terdakwa yang lainnya. Berarti ya, kalau Putri Chandrawati kemarin divonis 20 tahun penjara, Richard Eliezer bisa jadi di bawahnya. Begitu ya Pak Joko ya? Bisa jadi di bawahnya. Bisa 8 tahun atau tetap 12 tahun. Atau mungkin 15 tahun, antara itulah kira-kira.
Oke, Pak Joko, kita coba saksikan ada informasi ini karena psikolog forensik Reza Indragiri optimis jika Barada Eliezer akan mendapatkan keringanan hukum dari tuntutan jaksa sebelumnya. Nah, Reza juga menyebut meski status justice kolaborator tidak disinggung oleh hakim, namun perannya dianggap penting untuk membuka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ya betul, ya. Richard Eliezer itu punya manfaat yang begitu besar atas peran dia membongkar kasus ini? Saya menganalogikan justice collaborator sebagai whistleblower. Dan ketika dilakukan riset, apakah whistleblower berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman? Jawabannya ya. Jawabannya adalah ternyata seseorang yang berstatus sebagai whistleblower akan mendapatkan peringanan hukuman yang secara signifikan. Itu satu. Yang kedua, sejak sesi awal persidangan, Richard Eliezer ini langsung mengutarakan bersimpuh, mengutarakan pengakuan bahwa dia sudah melakukan kesalahan, meminta maaf dan siap untuk bertanggung jawab. Lagi-lagi, tindak tanduk sedemikian rupa mengingatkan saya pada istilah plea bargain. Pertanyaannya sama, apakah plea bargain berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman? Lewat riset diketahui iya, bahwa terdakwa yang mengajukan plea bargain mendapatkan peringanan hukuman juga secara signifikan. Pertanyaannya, lantas dari 12 tahun hukumannya menjadi ringan sampai berapa tahun? Ada presiden bahwa beberapa tahun lalu Kapolri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada AKP Brotoseno. Kalau hukuman penjara di atas 2 tahun, maka akan diberhentikan alias dipecat dari Polri. Alhasil, anggaplah bahwa majelis hakim tanda petik ingin menyamatkan Richard Eliezer sebagai personel Polri. Maka perkiraan saya turun dari 12 tahun menjadi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Karena kalau lebih dari 2 tahun, maka akan dipecat sebagaimana presiden yang sudah terjadi sebelumnya. Dan Anda yakin Richard Eliezer bisa mendapat hukuman di bawah 2 tahun? Saya cukup optimis bahwa hukumannya maksimal kalau divonis bersalah hanya 2 tahun. Baik. Oke, nah pemirsa, Pak Joko itu tadi adalah yang disampaikan dari pandangan Reza Indragiri. Kalau Pak Joko sebagai mantan Hakim Agung, berkaca pada presiden sebelumnya untuk justice kolaborator ini, berapa hukuman yang bisa dijatuhkan pada Richard Eliezer? Mungkinkah bebas? Ya sebenarnya kalau bebas agak sulit. Yang memungkinkan kalau misalnya pasal 51 KUHP itu mau diterapkan oleh majelis hakim, maka putusannya harus ontslag van alle rechtsvervolging, yaitu dia dilepaskan dari tuntutan hukum. Oke, jadi kalau bebas agak sulit ya Pak Joko ya. Nah yang juga menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena banyak yang mempertanyakan motif yang tidak diungkapkan dengan jelas. Kemudian adakah celah-celah nanti kalau seandainya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati banding dan juga kasasi? Pak Joko, nanti kita akan lanjutkan dialog ini pemirsa. Jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Pak Joko, kalau kita bicara soal motif, adakah kasus terdahulu yang sebenarnya motifnya juga tidak terungkap dengan jelas, Pak? Apalagi soal kasus pembunuhan berencana seperti ini. Ya, beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa yang harus buktikan itu adalah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Wajibannya demikian. Nah, mengenai motif kenapa kejahatan itu terjadi termasuk lingkup kriminologi, ilmu tentang kejahatan. Gunanya adalah untuk dikaitkan dengan crime prevention, dengan pencegahan kejahatan. Oke. Ya, sedangkan untuk perbuatannya itu adalah terkait dengan hukum pidana material yang itu adalah harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Bahwa sejatinya kalau memang motif itu perlu ditentukan, itu adalah tugas dari penyidik. Nah, kita memahami dalam kasus perkara ini banyak hal atau yang tidak dapat diungkapkan di persidangan. Karena apa? Karena banyak alat-alat bukti yang dihilangkan di dalam proses obstruction of justice yang dilakukan oleh anak buahnya Ferdi Sambo. Oke. Jadi lalu menjadi masalah besar di dalam proses hukum pembuktian. Namun beruntung di sini masih ada scientific
investigation, maka kemudian di dalam proses hukum pembuktiannya juga menggunakan scientific evidence. Oke, jadi yang harusnya membuktikan motif itu adalah penyidik. Tapi kalau hakim kemarin menyatakan motifnya ini adalah sakit hati, tapi tidak dibedah lagi lebih lanjut. Apakah ini bisa jadi celah nanti pada saat akan banding ataupun kasasi, Pak Joko? Menurut saya tidak bisa, karena itu kan lagi-lagi tidak harus dibuktikan dan tidak harus diuraikan. Tentu majelis hakim kalau mencantumkan hal itu atas dasar fakta-fakta persidangan yang diperolehnya dan ada di dalam berita acara persidangan. Oke, jadi tidak perlu kalau sakit hati itu dijabarkan lagi seperti apa yang membuat sakit hati ini terjadi, antara siapa? Menurut saya tidak perlu, karena dakwaannya adalah perkara pembunuhan berencana. Apa kaitannya dengan motif misalnya karena kecewa atau marah? Itu motifnya tidak perlu dibuktikan, tidak ada kaitannya ya. Kalaupun ada itu mestinya diproses perkaranya secara tersendiri di luar proses hukum pembuktian terhadap pasal-pasal dari dakwaan penuntut umum, yaitu pasal 338 atau 340 KUHP. Oke, jadi karena pembunuhan berencana tidak butuh lagi dibuktikan sakit hatinya karena apa dan antara siapa. Yang penting rencananya terbukti, begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Tepat sekali. Oke, Pak Joko, nanti kalau seandainya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati banding ataupun kasasi, kita punya presiden juga sebelumnya, setiap kali ada yang banding atau kasasi nanti bisa-bisa vonisnya jadi makin rendah, tidak seperti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemarin ini. Mungkin tidak terjadi seperti itu, Pak. Apa faktornya? Ya, kalau dulu kan memang banyak sekali hukuman-hukuman yang digembosin oleh hakim tingkat banding, khususnya Jakarta, terutama dalam kasus perkara tindak pidana korupsi dan kasus-kasus lainnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya shock terapi terhadap beberapa hakim yang kena OTT, mudah-mudahan membuat rasa takut kepada para hakim untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Karena misalnya kalau meringankan hukuman itu lalu menjadi tidak ada maknanya sanksi pidana itu. Jadi pesan-pesan deterrent effect itu tidak pernah nyampe kepada para pelaku ataupun calon-calon pelaku. Oke, jadi mungkin potensinya ada begitu ya Pak Joko ya. Tapi mudah-mudahan dengan shock terapi akhir-akhir ini nanti vonisnya tidak menjadi lebih ringan kalau seandainya banding maupun kasasi. Terima kasih Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.